billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Bukhawah Kota Baru Parahyangan. 3 Asmaul Husna yang insyaallah malam ini kita pelajari Al-Latif, kemudian Al-Halim dan Al-Wadud. Dengan mengenal 3 Asmaul Husna ini, mudah-mudahan mental kita jadi lebih sehat, ya. Mental health-nya lebih baik lagi. Karena kita punya nikmat yang terbesar dalam hidup ini, yaitu punya Allah yang punya sifat dan punya nama Latif, Al-Latif, kemudian Al-Halim dan Al-Wadud. Al-Latif secara bahasa artinya yang maha halus, yang maha lembut, Al-Latif. Dan Al-Halim yang maha santun, walaupun mungkin terjemahannya belum bisa menangkap makna aslinya. Dan Al-Wadud yang maha mencintai. Kita mulai dari Al-Latif. Allah Al-Latif, Allah yang maha halus, Allah yang maha lembut. Di dalam Al-Quran setidaknya 7 kali Al-Latif ini disebut. Kita pilih salah satu di antaranya surat Al-An'am ayat 103. Surat ke-6 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, tapi dia dapat melihat segalanya, dan dia yang maha halus lagi maha mengetahui. Saking halus dan lembutnya mata tak bisa lihat. Saking halus dan lembutnya pandangan manusia gak notice, gak menyadari. Apa contohnya Allah Al-Latif? Bapak Ibu yang Allah muliakan, sering mungkin kita punya statement begini, gak kerasa ya, gak kerasa ya kita udah 60-an, gak kerasa ya kita sudah punya cucu, gak kerasa ya anak kita SD. Itu karena Allah Al-Latif yang sangat-sangat halus dalam menumbuhkan, dalam menciptakan, dalam membuat perubahan demi perubahan. Dan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini nama Allah Al-Latif di surat Yusuf ayat 100 untuk menggambarkan seperti apa Allah Al-Latif. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana, kemudian orang tuanya dan kakak-kakaknya, saudara kandungnya, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Waqala, dan setelah mereka sujud, Nabi Yusuf kemudian berkomentar, Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahandaku tersayang, ini adalah takwil, ini adalah tafsir, ini adalah arti dari mimpiku dulu. Allah telah menjadikannya nyata. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku saat mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah membawa kalian semua dari perkampungan setelah terjadi perselisihan antara saya dengan saudara-saudara saya. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku sangat halus, sangat lembut dengan apapun yang Dia kehendaki. Di antara makna latif dalam konteks
dan sekarang mimpi itu jadi kenyataan. Padahal perjalanan dari Nabi Yusuf mimpi sampai akhirnya mimpi itu kenyataan, ini perjalanan yang panjang, pengalaman Nabi Yusuf yang begitu luar biasa. Gesekan dengan kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat dari sumur, dijual jadi budak, kemudian digoda oleh majikan, dimasukkan dalam penjara, rajanya mimpi, Nabi Yusuf keluar, mimpinya ditakwilkan, 7 tahun masa subur, 7 tahun masa kering, 1 tahun masa subur lagi, dan ketemu dengan kakak-kakaknya. Tapi kata Nabi Yusuf, Inna Rabbi latiful lima yasha. Allah itu maha halus. Skenario Allah itu enggak, kalau boleh dibuat ilustrasi, saking halusnya handphone kita itu lagi diupdate softwarenya nggak kerasa. Kok sekarang jadi lebih lancar ya? Kok sekarang jadi lebih enak? Padahal dia jalan di background, selalu diupdate tanpa kita sadar. Ya Allah Al-Latif, Allah yang maha halus. Dan setiap pergerakan perubahan dalam ciptaan Allah itu sangat halus. Bapak Ibu bayangkan kalau Allah itu kasar, tidak. Bayangkan kalau perubahan dari malam ke siang itu nggak gejrik, dari terang tiba-tiba gelap. Tapi lihat bagaimana dari siang, pelan-pelan, nggak kerasa udah sore lagi, sore malam nggak kerasa udah gelap lagi. Itu namanya Al-Latif. Kita nanam pohon, mungkin akan kerasa bagi orang yang melihat pertama, setelah itu pergi, setelah itu datang lagi. Misalnya ada teman kita ngelihat ini anak, iya ya Allah nggak kerasa dulu waktu kecil masih gitu. Sementara kita yang orang tuanya nggak ngeh kalau ternyata anak kita itu setiap hari diubah. Dan akhirnya sekarang orang bikin video time lapse, ya, time lapse. Pohon yang tumbuh dalam waktu 1 tahun dibuat videonya jadi 1 menit, sampai akhirnya muncul tunas, tunasnya terbelah, muncul bunga dan seterusnya. Tapi kalau dibagi atau kalau dibiarkan sehari-hari nggak kerasa. Itulah namanya Al-Latif. Dan bagi kita mengamalkan Al-Latif ini, bagaimana kita bisa masuk dengan cara yang halus, dan kita nggak terasa kita di posisi hari ini itu karena latifnya Allah. Nggak terasa ya ternyata iman kita itu sekarang ada di posisi sekarang. Nggak kerasa ya sekarang saya sudah bisa ngaji. Nggak kerasa ya sekarang saya kalau sholat itu lebih khusyuk. Nggak kerasa ya saya kok paham sekarang sudah Al-Fatihah lebih enak sholatnya. Ini makna Al-Latif. Kemampuan untuk menyadari bahwa Allah ada dalam segala ada dalam segala kehidupan kita. Ini Al-Latif. Maka mengamalkan, mengaplikasikan Al-Latif, saya ke istri, saya ke anak, kita ke keluarga, ke siapapun, bagaimana supaya masuknya itu semua nggak kerasa, tapi dia masuk. Pesan-pesan dan nasihatnya itu masuk, dan yang dinasihati nggak nyadar kalau itu sedang digiring ke arah yang kita inginkan. Ini makna Al-Latif. Yang kedua, setelah Al-Latif, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Halim. Al-Halim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ya. Di Al-Quran Allah menyebut Halim sebanyak 15 kali. 15 kali. Dari 15 kali nama Al-Halim kita pilih satu. Surat Ali Imran ayat 155. Ali Imran surat ketiga ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumully syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan itu,
orang-orang yang berpaling di antara kalian. Kalian yang dimaksud di ayat ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang balik badan, yang kabur, yang pergi dari medan pertempuran saat perang Uhud. Karena surat ini, surat Ali Imran, mengulas, mereview peristiwa Uhud. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari pertempuran di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Al-Halim dimaknai penyantun. Tentu hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita tidak memahami yang dimaksud dengan penyantun ini seperti memberi santunan, bukan itu begitu ya. Supaya presisi, supaya akurat, yang dimaksud dengan penyantun bukan memberi santunan. Tapi Al-Halim di dalam bahasa Arab artinya orang yang mampu untuk menghukum, dia punya kudrah, dia punya quwwah, apa bahasa kitanya ya, tapi tidak sumbu pendek lah kita. Dia powerful, tapi dia, kalau bahasa manusia ini, karena Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan sifat halim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Karena Allah menyebut Nabi Ismail juga dengan sifat halim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Jadi nama halim boleh dipakai untuk manusia. Halim itu tenaganya kuat, powerful, bisa menghukum, tapi regulasi emosinya kuat, bisa menahan diri dan ngasih waktu orang yang berbuat salah itu untuk berproses memperbaiki diri. Itu namanya halim. Jadi kalau berbuat salah gak langsung dihukum dan dikasih kesempatan, itu namanya halim secara bahasa. Jadi kita menerjemahkannya penyantun. Nah, saya nggak tahu bahasa yang tepat untuk halim selain penyantun. Kalau disebut penyabar, mungkin nanti bertabrakan dengan as-sabur. Kira-kira apa yang bisa menggantikan kata halim dalam bahasa Indonesia, tapi satu kata kita. Ya, bijak hakim nanti. Pokoknya begitu ya. Al-Halim itu dia kuat, dia bisa menghukum, dia powerful, tapi dia tidak langsung menghukum kalau ada yang bersalah. Dan ayat tadi yang kita baca, orang yang berpaling di antara kalian ketika bertemu dua pasukan, mereka itu digelincirkan oleh syaitan karena perbuatan mereka di masa lampau. Allah memaafkan mereka, Allah mengampuni mereka, dan Allah Maha Halim. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin hadirat yang Allah muliakan, sebelum perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surat Al-Anfal yang mereview, mengomentari perang Badar. Kan urutannya perang Badar, kemudian perang Uhud. Sebelum perang Badar turun surat Al-Baqarah, setelah perang Badar turun surat Al-Anfal, setelah perang Uhud turun surat Al-Imran dan As-Saff. Supaya ayat yang kita baca, ayat yang coba kita pahami bisa lebih nyambung dengan sirahnya. Nah, di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-15 persisnya, di ayat ke-15 dan ayat ke-16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka jangan membelakangi mereka, jangan mundur, jangan lari. Barang siapa yang lari membelakangi mereka dan mundur kecuali untuk bersiasat atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka orang itu sudah kembali dengan murka dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Kontradiksi tidak ayat ini dengan ayat tadi? Di surat Al-Anfal kata Allah,
siapa yang ketika bertemu dengan dua pasukan, ketemu musuh kemudian lari, maka orang ini akan kembali dengan murka Allah dan tempatnya di neraka. Di perang Uhud kejadian. Saat para sahabat kocar kacir karena ada pasukan yang melanggar, ya, kisah perang Uhud yang kita kenal. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Bukit Uhud, kemudian 40-nya turun. Akhirnya Khalid bin Walid bisa muter dari bukit tersebut karena 10 pasukan panah yang tersisa tidak bisa menahan 200 pasukan berkuda yang nyerang. Akhirnya lolos. Khalid nyerang dari belakang, Abu Sufyan kemudian balik lagi nyerang dari depan. Umat Islam digencet dan akhirnya kocar kacir. Banyak yang balik badan, banyak yang mundur, banyak yang pergi meninggalkan Rasulullah SAW sendirian di medan perang. Orang-orang yang lari ini, kalau pakai surat Al-Anfal, dimurkai Allah tidak? Dimurkai Allah. Betul? Orang-orang yang lari ini, kalau pakai surat Al-Anfal, wa ma'wahu jahannam, bukan? Ya. Orang-orang yang lari ini, kalau pakai surat Al-Anfal, mereka ini sudah kena ke surat Al-Anfal. Tapi jangan lupa, Allah Al-Halim. Allah Al-Halim. Jadi secara hukum, secara aturan, secara regul undang-undangnya, kalau melakukan maksiat ini ancamannya adalah ini. Tapi karena Allah Al-Halim, maka Allah memberikan kesempatan, perbaikan, dan melihat ada progresnya, ada update-nya, ada perubahan, ada penyesalan, ada, maka nggak dianggap lagi. Jadi sangat menenangkan kita punya Tuhan yang tidak, bahasa manusianya, tidak emosian. Sangat nikmat kita punya Tuhan Al-Halim. Betul? Kepleset sedikit, bayangkan kalau Tuhan itu bisa dibayangkan lah ya. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang tidak punya sifat Al-Halim gitu. Dosa sedikit kelapuk langsung, salah sedikit kepret langsung, maksiat sedikit langsung siksa. Tapi enggak, Al-Halim yang maha santun, yang maha tenang, bukan karena lemah. Beda antara orang yang saya balas kamu ya, kapan? Nanti. Iraha kalau saya sudah kuat. Keburu maut saya nolak. Tapi Allah mampu membalas hari ini. Cuman Allah ngasih spare waktu. Dan itu bikin kita melting, ya, bikin kita meleleh, bikin kita malu akhirnya. Sama seperti misalnya ada orang yang nantang, ya, ini bahasa manusia lah begitu ya. Ini pendatang baru, ini senior. Kata pendatang baru, wah, sopra, somo, begitu ya. Oke, sok. Pak, tenang, udah, sok latihan lagi. Gitu, pukul, sudah belum. Padahal ini tinggal satu pukulan juga tumbang. Gitu. Tapi tenang, gitu, ngadepin orang seperti ini namanya Al-Halim. Jadi kalau manusia yang punya sifat halim itu orang yang punya jeda antara kejadian dan reaksi, tidak reaksioner, tidak reaktif, tidak sumbu pendek, tapi emosinya bisa ditahan, diregulasi dengan baik. Piring pecah, halim, ya halim, ya halim, ya halim, jadi halim. Kenapa pecah? Oh bagus, pecah lagi. Halim gitu ya. Jadi kalau kita disepuh dengan nama Allah Al-Halim, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang halim, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail, dan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, setelah Al-Halim masuk ke Asmaul Husna, Al-Wadud. Di Al-Quran Allah menyebut Al-Wadud 2 kali. Pertama di surat Hud ayat 90, yang kedua di surat Al-Buruj ayat ke-14. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Mawaddah akar katanya sama dengan wadud. Wadda
yawaddu mawaddatan waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum yawaddu apa lagi yawaddu. Secara bahasa wadda yawaddu itu keinginan yang besar yang dipenuhi dengan rasa, dan rasanya adalah rasa cinta. Wadud ini hadirin hadirat yang Allah muliakan, cinta yang diekspresikan namanya wadud. Mawaddah itu mahabbah yang diekspresikan. Dalam bahasa Arab mahabbah diterjemahkan cinta, mawaddah juga sering diterjemahkan cinta, begitu ya. Tapi wud itu cinta yang diekspresikan. Allah itu kalau cinta, Allah gak akan menyimpan dan memendam sendiri. Kata Nabi, innallaha idza ahabba fulanan, Allah kalau mencintai seseorang maka Jibril akan dipanggil. Kemudian kata Allah, Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan itu olehmu. Inni uhibbu fulanan fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun ikut mencintai yang dicintai oleh Allah. Kemudian Jibril turun ke langit dan mengumumkan di langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit mencintai yang dicintai oleh Allah. Fayudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian orang yang dicintai oleh Allah ini akan diberikan qabul di muka bumi, akan mudah diterima oleh orang-orang soleh di muka bumi. Jadi Allah kalau cinta, Allah akan mengekspresikan. Ada komentar ulama yang ini bikin kita jadi terharu dan bangga dan senang dan nikmat kita punya Tuhan Al-Wadud. Bapak Ibu punten, hadirin hadirat yang Allah muliakan punten. Mana yang biasanya berusaha mendekat, yang bawah ke atas atau yang atas ke bawah? Yang biasanya berusaha untuk mendekat itu bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan? Majikan ke budak atau budak ke majikan? Yang biasanya cari perhatian, biasanya bawahan cari perhatian atasan. Tapi kata para ulama, laisal ajab kullal ajab an yatawaddadal abdu ilal malik, walakinnal ajab kullal ajab an yatawaddadal malik ila abdi. Bukan hal yang menakjubkan kalau ada budak berusaha mendekat mencari perhatian untuk majikannya. Tapi yang paling menakjubkan adalah kalau ada raja yang berusaha mencari perhatian, mencurahkan kasih sayangnya untuk mendapatkan perhatian budaknya. Itu namanya al-wadud. Jadi cintanya bukan cinta yang dipendam, tapi cinta yang aktif kepada hamba. Cintanya yang aktif kepada hamba. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pilih satu saja ya dari nama Al-Wadud ini di surat Al-Buruj ayat ke-14. Konteksnya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Pakai kho, bukan Ashabul Udud, Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini orang-orang yang beriman dan mereka diancam dibakar dalam api. Kata rajanya, kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian tidak kalau menuhankan selain dirinya, punya Tuhan selain dirinya, semuanya akan dibakar. Dan semua masyarakatnya itu memilih beriman ke Allah. Akhirnya dibakar semuanya. Genosida lah bahasa kita, pembantaian habis-habisan. Kemudian Allah mengomentari peristiwa ini dari ayat ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang beriman itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan mereka tidak menyiksa orang beriman yang Allah yang punya kerajaan langit bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini al-wadudnya Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang membakar orang mukmin itu, kemudian kalau mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Garis bawahi kalimat kemudian jika mereka tidak bertaubat. Jadi al-wadud adalah, ini salah satu makna al-wadud, agak bersinggungan juga dengan at-tawwab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang aktif membuat hambanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih dulu punten? Hamba cinta ke Allah atau Allah cinta ke hamba? Hamba dulu yang mencintai Allah, baru Allah yang cinta hamba, atau Allah dulu yang cinta ke hamba, baru hambanya cinta ke Allah? Kalau kita memahami al-wadud, yang lebih aktif duluan itu adalah Allah ke hambanya dulu. Karena sebelum kita ada, Allah sudah lebih ada. Ada ayat di surat di surat Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ada seorang budak perempuan tengah malam sholat, kemudian dia berdoa, doanya begini, ya Allah, karena cintamu kepadaku maka kabulkanlah doa-doaku. Majikannya dengar, kata majikannya, hei budakku, jangan bilang karena cinta Allah kepadamu, tapi ucapkanlah karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata budak ini, Pak, bilang ke majikannya, kalau bukan karena Allah mencintai saya, maka Allah tidak akan membangunkan saya untuk berdoa dan memohon kepadanya. Jadi saya bisa cinta ke Allah, saya bisa ibadah ke Allah, saya bisa tahajud ini karena Allah cinta kepada hambanya, maka hambanya dimudahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-wadud adalah Allah yang lebih dulu dan lebih aktif dalam mencintai hambanya, sampai hambanya bisa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya punten-punten ini pendekatan manusia saja. Kalau dulu ada orang yang lirik lagu, ya, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Beri sedikit waktu. Kemana ya? Beri sedikit waktu. Jadi walaupun manusianya nggak suka ke Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena Allahnya al-wadud, Allahnya sangat cinta ke manusia, walaupun manusianya nggak cinta, Allah bisa buat manusia itu jadi cinta ke Allah. Dikasih, dimaafkan, diampuni, disehatkan, dan seterusnya, sampai akhirnya dia sadar, selama ini aku dicintai oleh Allah, tapi aku gak ngerasa. Kode-kode dan bahasa-bahasa cinta sudah dikirimkan, cuman manusianya saja yang masih belum ngeh dengan kode cinta tersebut. Ini nama Al-Latif yang maha halus sampai kita gak merasa, Al-Halim yang maha santun, begitu terjemahannya, dan Al-Wadud yang maha aktif dalam mencintai hambanya sampai hambanya jatuh cinta kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup, saya kembalikan dulu ke Pak Sandi sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan untuk Ustaz. Apa ada pertanyaan dari jemaah? Mungkin satu pertanyaan saja, tidak ada. Alhamdulillah. Ada, enggak? Silakan. Ada. Kalau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terdengar dari atas juga.
Laisa kamitslihi syai'. Nama boleh sama tapi hakikat boleh beda dan batasannya belum tentu sama begitu. Halimnya Allah Subhanahu wa taala itu azali, abadi dan tidak by proses. Kalau halimnya manusia itu dilatih dari pengalaman dan pengetahuan. Jadi kalau masih muda mungkin masih belum sempurna halimnya. Seiring dengan usia makin lama makin halim, makin halim, makin halim sampai ke puncaknya. Tapi halimnya Allah itu enggak ada progresnya, sudah sempurna dari awal. Sifatnya manusia walaupun namanya sama dengan nama Allah itu mungkin dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilatih sampai halim. Dan halimnya manusia itu karena halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terinspirasi dari halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau halimnya Allah memang sifat asli, bukan sifat yang terinspirasi dari yang lain. Ini satu. Yang kedua, halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu unlimited gitu ya. Unlimited dalam arti sampai batas waktu tertentu memang Allah akan menurunkan murkanya. Bedanya dengan halim manusia, apakah kemampuan manusia sama dengan kemampuan Allah? Karena tadi ada syarat menjadi halim itu di posisi kuat, bukan di posisi lemah gitu. Apakah Nabi Ibrahim bisa menghukum kaum Nabi Lut? Enggak. Yang bisa menghukum kaum Nabi Lut itu hanya Allah, dan itu pun enggak langsung sama Allah. Itu juga nyuruh siapa? Malaikat, baru sama malaikat gitu ya. Dan kata Nabi, Jibril itu punya 600 sayap, 300 di kanan, 300 di kiri. Waktu Rasulullah melihat Jibril, yang dibentangkan itu cuma 2, satu kanan, satu kiri, dan 2 sayap itu sudah cukup menutup ufuk barat dan ufuk timur. Sisanya yang seberapa sisanya berarti 598 itu masih ditutup gitu. Masih ditutup. Satu sayapnya Jibril itu cukup untuk menghancurkan satu kota Nabi Lut. Yang menghancurkan baru makhluk. Supaya jadi gambaran sekuat apa Allah Subhanahu wa ta'ala, aku makhluk nabiullah gitu. Jadi apakah kekuatan Jibril sama dengan kekuatan Nabi Ibrahim? Beda. Jibril kuat luar biasa. Apakah kekuatan Jibril sama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Juga beda. Tapi Allah menyebut Nabi Ibrahim halim karena Nabi Ibrahim itu saat 3 malaikat ini datang, kemudian disuguhi makanan dan mereka nggak mau makan. Di situ Nabi Ibrahim ketakutan karena biasanya kalau tamu nggak mau makan, ini berarti tamu yang ingin melakukan kejahatan begitu. Kode etik bagi pembunuh itu jangan makan dari korbannya, jangan makan di rumah korban. Saat disuguhi makanan nggak mau makan, kayak ini pembunuh atau apa? Kata malaikatnya, jangan takut, kami ini utusan Tuhanmu, datang ingin memberi kabar gembira kepadamu kalau kamu akan punya anak. Istrimu ini Sarah akan punya keturunan. Istrinya dengar, fasaqat wajhaha wa qala ajusun aqim. Istrinya di balik tirai kemudian teriak, saya sudah tua, saya bisa punya anak. Dan Nabi Ibrahim cerdas. Kata Nabi Ibrahim, mustahil Allah mengutus 3 malaikat hanya untuk ngasih kabar kegembiraan seorang anak. Kayaknya terlalu remeh. Terlalu remeh 3 malaikat diutus hanya untuk ngasih kabar. Sehingga kata Nabi Ibrahim, ma khatbukum ayyuhal mursalun. Boleh tahu apa tujuan Anda diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil hanya untuk ngasih kabar gembira ini saja. Dan mereka, ya kami diutus untuk menghancurkan orang-orang yang sudah jadi penjahat. Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kata Nabi Ibrahim, jangan disiksa dulu, jangan dihukum dulu. Di sana ada Nabi Lut. Kata para malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Tapi jangan dihancurkan dulu. Kata para malaikat, ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebut, inna Ibrahim lahalimun awwahun munibun. Halim. Jadi halim itu hukum, jangan dulu
eksekusi sekarang, tunggu, kasih dulu kartu, kasih dulu kesempatan, gitu. Itu namanya halim. Wah, cabut koya deh, nah tolong kakak kasih waktu lagi. Itu namanya halim. Jadi apa perbedaan halimnya Nabi Ibrahim dengan halimnya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, halimnya manusia itu berprogres, halimnya Allah sudah sempurna. Yang kedua, halimnya manusia itu tidak punya power untuk menghancurkan seperti halim ke powernya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?